1, 2, 3, come on. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan ibadah online sekolah minggu GPD Gerizim Ciracas. Kita mau ibadah, kita nyanyi lagu ini, siapkan jarinya, oke? Kita nyanyi Ibu Jari ya. Udah lama gak nyanyi lagu ini, ayo. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis, jari manis pakai cincin, jari kelingking. Ku sayang, ku berhitung, satu, dua, tiga, empat, dan lima. Terus lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Katakan lagi, Ibu jari. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking. Ku sayang, ku berhitung, satu, dua, tiga, empat, dan lima. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari yang baru. Kami mau memuji Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah, ada kuasa-Mu dalam ibadah online kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Panjang muka namanya, Udah. panjang hidung namanya. Gajah. Oke, anak monyet di atas. Pohon. Oke, ayo. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangka, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya Kuda. betul. Panjang hidung namanya Gajah. betul. Panjang tangan itu Namanya pencuri. Panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda. Panjang hidung namanya gajah. Panjang tangan itu pencuri. Panjang sabar itu anak Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau nyanyi lagi Bapak Abraham. Anaknya berapa? Banyak. Nah, yuk tepuk tangan dulu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak. Siapa aja? Aku anaknya dan kau juga. Mari puji. Tangan apa? Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Berdiri lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak. Siapa aja? Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan Kanan. tangan Kiri. kaki Kanan. kaki Kiri. putar-putar lalu duduk. Haleluya. Masih semangat? Aduh, Tante Kristi udah keringetan. Masih kita. Masih ya. Kita nyanyi lagi ya. Jesus loves me, this I know. Ya, sama-sama kita belajar lagunya. Ayo.
mendengar firman Tuhan, kita mau belajar lagu yang lalu ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Tahu lagunya? Ya. Ayo, lipat tangan, tutup mata. Kita mau nyanyi lagu ini bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk Dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. memimpin, menuntun Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. memimpin, menuntun Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Puji Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah puji-pujian kami membuat hati Tuhan senang. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus masuk ke hati kami, pimpin kami, tuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan sudah berkorban buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, hari ini kakak akan membawakan sebuah kisah tentang Petrus membangkitkan Tabita yang terdapat di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Dikisahkan di sini, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Tabita adalah seorang perempuan yang baik hati dan suka memberi sedekah kepada orang lain. Suatu hari Tabita terkena penyakit, lalu dia meninggal. Mendengar kabar itu, semua orang merasa sedih dan mereka ada pula yang menangis. Karena apa? Karena Tabita adalah seorang yang sangat baik hati. Setelah dimandikan, mayat Tabita dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida dekat dengan Yope, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Setelah Petrus sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas atau Tabita sewaktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua untuk keluar. Lalu Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan.
Kemudian Petrus berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Pesan firman Tuhan kali ini adalah, jadilah anak Tuhan yang baik, yang suka memberi, yang suka menolong, mengasihi sesama anak Tuhan, terlebih anak-anak sekolah minggu. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan mendengarkan setiap doa yang sungguh-sungguh dan percaya kepadanya. Dan bahkan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Contohnya seperti Petrus yang berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta supaya Tuhan membangkitkan Tabita. Dan ternyata Tuhan pun menjawab doanya Petrus. Tuhan membangkitkan Tabita sehingga Tabita tidak meninggal, tetapi Tabita hidup kembali. Semua karena apa? Karena doa yang sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Mengajar kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu berbuat baik, mengasihi, menolong sesama, terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu berdoa dan percaya kepadamu Tuhan. Belajar dengar-dengaran melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus bimbing kami, sekiranya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.